Oke, langkah pertama yaitu instalasi Mikrotik OS, buka VMware-nya, lalu buat virtual mesin baru. Untuk install Mikrotik OS, pilih tipikal, klik next, masukkan file ISO-nya. Di sini saya memakai Mikrotik OS versi 6.31. Klik next, pilih other, klik next, masukkan nama virtual mesinnya. Saya beri nama router Mikrotik, lalu saya simpan ke dalam folder virtual mesin, tepatnya di folder router Mikrotik. Ternyata belum tersimpan. Saya masukkan lagi. Ya, oke, klik next. Saya alokasikan 2 GB saja untuk harddisknya. Nah, selanjutnya kita setting hardware-nya. Kita gunakan 2 network adapter. Yang pertama yaitu kita setting dengan VM8 untuk connect ke internet, dan yang kedua kita setting dengan VM2 untuk connect ke klien. Lalu RAM-nya kita setting dengan 64 MB hidup. Oh ya, kita setting network preferences-nya terlebih dahulu dengan klik tab edit, lalu klik VMnet 8. Nah, sesuaikan dengan network pada gateway-nya sehingga nanti kita dapat mengakses internet. Nah, kita mulai proses instalasinya. Kita pilih semua paket dengan klik A yang berarti all, dan klik is berarti install. Yes. Tunggu proses instalasinya. Klik enter untuk reboot. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan autentifikasi, yaitu berupa username dan password. Username defaultnya yaitu admin dan passwordnya kosong, seperti berikut ini. Nah, berarti kita sudah Baiklah, masuk ke langkah kedua yaitu konfigurasi IP address. Pertama kita lihat Ethernetnya dengan perintah interface print. Ternyata sudah ada kedua-duanya. Lalu kita lihat konfigurasi IP defaultnya, ternyata belum ada. Lalu kita tambahkan IP pada interface Ethernet pertama terlebih dahulu dengan address 192.168.0.3/24 yang digunakan untuk menyambung ke gateway internet. Klik enter. Nah, tambahkan juga pada interface Ethernet kedua dengan address 10.10.10.1/24 yang digunakan untuk gateway dari klien. Lalu kita tampilkan, ternyata berhasil. Kita pindah ke klien XP-nya, kita setting IP address-nya. Sebelumnya kita setting dahulu network adapternya, kita setting dengan VMnet 2 sesuai dengan pada Mikrotik OS-nya tadi. Selanjutnya kita setting IP address-nya.
enable terlebih dahulu, lalu kita klik kanan properties, pilih internet protokol TCP/IP, lalu kita setting manual, masukkan IP-nya. Di sini saya masukkan 10.2, lalu subnet masknya 255.255.255.0, dan default gateway-nya saya masukkan 10.1, yaitu IP dari Ethernet 2 mikrotiknya. Jangan lupa masukkan DNS-nya dengan IP gateway-nya. Klik OK. Sudah berhasil, lalu kita lanjutkan akses mikrotiknya via Winbox. Kita lihat terlebih dahulu IP-nya. Nah, sudah dapat. Buka Winbox, connect to 10.10.10.1, yaitu Ethernet dari mikrotik. Lalu masukkan username admin, klik connect. Ya, ternyata ya, langkah ketiga kita yaitu setting router mikrotik. Kita lihat interface-nya, terdapat dua interface, yaitu Ether 1 dan Ether 2. Lalu kita coba ganti nama router mikrotiknya dengan pilih sistem, lalu klik identity, ganti namanya. Saya menggantinya dengan router mikrotik, klik apply, lalu OK. Maka akan terganti namanya. Lalu kita lihat address-nya sudah. Maka selanjutnya kita akan mengganti nama interface-nya. Untuk interface 1 kita tidak perlu menggantinya. Lalu untuk interface kedua kita ganti dengan WLAN 1. Mengapa WLAN 1? Karena pada perangkat aslinya bertuliskan WLAN 1. Lalu kita lihat address-nya, ternyata sudah mendapat IP sesuai dengan denah yang kita buat tadi. Lalu interface-nya juga sudah sama. Selanjutnya kita coba tes koneksi. Kita ping ke router terlebih dahulu, router internet maksud saya. Lalu kita coba ping 888, ternyata belum bisa. Berarti kita harus mengatur route-nya. Klik IP routes, klik tambah, lalu destination-nya klik 000, maksudnya agar dari semua IP itu dapat masuk sehingga dapat mempercepat koneksi. Lalu gateway-nya kita masukkan gateway dari Ether 1, yaitu 192.168.0.2, klik OK, lalu coba ping 888, pasti bisa. Nah, ini kan masih IP, tentunya pasti bisa. Tapi bagaimana kalau kita coba ping DNS, contohnya google.com? Nah, ternyata belum bisa. Berarti kita belum menyeting DNS servernya. Apa itu DNS server? Adalah sebuah server yang berguna untuk mentranslasikan IP ke alamat host. Nah, kita setting pada IP, klik DNS. Nah, kita masukkan 8.8.8.8 dan yang kedua 8844. Klik apply, lalu OK. Lalu kita coba ping Google lagi, ternyata berhasil. Sampai di sini kita sudah dapat terkoneksi dengan internet melalui
routernya. Selanjutnya kita coba dari klien XP nya, kita coba ping ke routernya, ternyata bisa. Lalu kita ping ke 8888, ternyata belum bisa. Mengapa belum bisa? Karena kita belum mengatur route-nya, route dari klien ke gateway. Nah, untuk mengaturnya kita klik IP, pilih firewall, nah klik tab NAT, lalu klik plus, pilih search NAT, masukkan dengan network dari kliennya yaitu 10.10.10.0, lalu out interface nya pilih Ether 1, maksudnya yang akan terkoneksi ke internet, dan klik tab action dan pilih mesh curate, klik apply dan oke. Kita coba lagi ping 88. Oh iya, kita lupa tadi menyeting networknya, kita belum menambahkan /24, maka tambahkan /24. Nah, pada NAT tadi 10.10.10.10.0/24. Maaf, videonya agak terpotong. Nah, sudah. Sekarang kita coba koneksi lagi, kita ping lagi. Nah, alhamdulillah sudah terkoneksi. Lalu kita coba ping ke google.com atau yang lainnya. Coba kita ping ke google.com, ternyata bisa. Kita masuk atau kita mencoba dengan web browser Mozilla. Ternyata lama. Kita coba ketikkan bola.net, ternyata bisa, masih loading. Kita coba URL lain yaitu wahidromdani.wordpress.com, yaitu blog saya sendiri. Ternyata lama. Oh iya, salah satu kelebihan dari Mikrotik ini, kita dapat mengatur bandwidth terhadap klien-klien kita. Jadi per klien itu dapat kita batasi bandwidth. Selain itu, kita dapat melakukan autentifikasi dengan hotspot. Dan kelebihan Mikrotik ini menyediakan fitur hotspot yang memungkinkan ketika kita masuk ke dalam web browser, kita harus masuk ke dalam login form. Jadi jika kita ingin langkah 4 yaitu setting DHCP server, langsung saja klik IP lalu pilih DHCP server, tambahkan DHCP server baru dengan cara memilih DHCP setup, lalu pilih WLAN 1, klik next, kita alokasikan dari titik 10.100 hingga 10.200. Nah, klik next saja.
Untuk list time-nya kita pasang 3 jam. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita coba dari kliennya. Konfigurasi IP manual tadi kita ubah menjadi automatic. Di kanan pilih properties, lalu kita setting dengan automatically, lalu klik OK. Sedang dalam proses. Ternyata lama sekali. Coba kita cek terlebih dahulu IP yang didapat oleh klien, apakah sudah mendapat IP atau belum. Buka command prompt, lalu ketikkan IP config, enter. Nah, ternyata sudah mendapat IP 10.10.10.200. Oke kawan-kawan, masuk ke konfigurasi kelima kita, yaitu setting hotspot pada mikrotik. Langsung saja buka Winbox-nya, connect ke 10.1. Di sini kita akan memasang hotspot pada mikrotik router. Apa itu hotspot? Nah, hotspot sendiri adalah sebuah fitur dari mikrotik yang berguna sebagai autentifikasi user pada router. Nah, di sini user yang akan masuk harus mengetikkan username dan passwordnya terlebih dahulu agar bisa mengakses internet. Nah, setahu saya sampai saat ini hanya mikrotik lah yang menyediakan fitur hotspot. Oke, langsung saja kita masuk ke tab IP, lalu klik hotspot. Nah, kita klik hotspot setup. Pada bagian hotspot interface, kita pilih WLAN 1 yang terkoneksi dengan klien. Klik next, 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 next. Dan pada DNS name kita beri nama, terserah kita. Di sini saya memberi nama mikrotik admin.net. Next. Nah, di sini kita bisa membuat user hotspot kita. Saya pilih admin saja. Passwordnya kita kosongi terlebih dahulu. Klik next dan OK. Maka secara otomatis Winbox tersebut akan unconnect
Dan untuk mengkoneksikan kembali kita harus masuk ke Mikrotik Hotspot terlebih dahulu. Buka web browser Anda. Nah, misal kita akan mengakses kompas.net. Nah, akan muncul setup login hotspot min dan passwordnya kita kosongi, klik OK. Nah, akan terdapat tampilan ini. Lalu kita ketik kembali misal kompas.net. Nah, ternyata berhasil. Berarti kita sudah berhasil mengakses hotspot Mikrotik. Dan jika Anda ingin keluar, Anda cukup buka IP hotspot tadi, yaitu 10.10.10.1 lalu /logout. Logout. Nah, Anda sudah logout. Sekarang kita akan mencoba membuat user baru. Masuk ke Winbox. Nah, untuk membuat user baru, kita buka tab hotspot tadi, lalu pilih tab user dan tambahkan user baru. Contohnya saya akan menambah user dengan nama Wahid dan passwordnya 123. Klik apply lalu OK. Nah, kita coba dari browser tadi. Ternyata masih masuk di ini. Kita harus hapus dulu cache-nya. Oke, sudah terhapus. Kita buka kembali. Misal kita buka kaskus.com. Maaf, terjadi kesalahan. Kita coba kembali. Loginnya kita ketikkan user baru tadi, yaitu Wahid, dan passwordnya 123. Nah, ternyata sudah berhasil. Kita coba untuk buka kaskus.com kembali. Nah, berhasil juga, ternyata pembuatan user baru telah berhasil. Kita coba cek status dari hotspot tadi. Nah, oke. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa kembali ke tutorial selanjutnya. Terima kasih.